Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah syafi'il anam wa khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Al-Mukarram Kiai Haji Fuad Nur Hasan beserta seluruh keluarga besar dan majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, juga yang saya hormati Direktur An-Najah Center Sidogiri Ustadz Ahmad Ahyad, juga para pengurus An-Najah Center, juga yang saya hormati para hadirin yang sudah hadir dalam acara kita pada malam hari ini yang akan membincang seputar sains dalam pandangan ulama mutakallimin. Jadi kita akan berbicara tentang sains, ilmu umum, ya, ilmu umum, ilmu pengetahuan alam yang umum dipelajari di sekolah-sekolah umum, dipelajari di universitas umum dan seterusnya, diteliti dan berkembang hingga kita sampai ke dunia seperti saat ini dengan produk-produk sains yang amat banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena seperti nanti akan dikaji, sains dan agama itu kerap kali dipertentangkan oleh sebagian orang. Kadang, bukan kadang, seringkali sekarang ini orang yang ateis itu pasti hujahnya bawa-bawa sains. Jadi mereka menganggap sains itu adalah pengetahuan yang sudah mewakili segalanya, yang sudah mengungkap hakikat dari segala yang ada di semesta ini, sehingga tidak dibutuhkan lagi namanya agama. Bahkan agama hanya dianggap mitos, agama itu dianggap sebagai produk pemikiran yang sudah ketinggalan zaman. Oke. Karena itu penting kiranya kita di pesantren mengenal bagaimana ulama-ulama kita mutakallimin memandang sains. Apakah betul sains itu bertentangan dengan agama? Apakah betul sains itu bisa menafikan agama? Apakah betul sains dan agama tidak bisa nyambung? Apakah betul misalkan secara spesifik Asy'ariyah menolak sains, Imam Asy'ariyah kemudian menganggap sains itu sebagai ilmu yang tidak pasti dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita mulai dengan definisi sains menurut saintis sendiri. Bisa baca enggak ini? Oh iya, bagus. Kalau baca bisa. Kalau memaknai? Ya, gampang. Tapi santri itu selain harus bisa bahasa Arab, diusahakan bisa bahasa Inggris. Ya.
Kalau hanya bahasa Arab saja, maka jendelanya itu terbatas. Bukan, saya tidak mengatakan bahasa Arab dengan referensi bahasa Arab tidak lengkap, tidak, tetapi jendelanya terbatas kalau hanya satu. Jadi diusahakan juga membaca literatur lintas bahasa, utamanya bahasa Inggris. Jadi sains, menurut saintis, saya kutip dari salah satu jurnal karangan artikel jurnal karangan Philip Yaffe. Dia berkata, science is the investigation of any and all observable phenomena. Sains adalah investigasi atau penyelidikan pada segala fenomena yang bisa diobservasi, segala fenomena yang bisa dilihat. Jadi diobservasi itu bisa dilihat, bisa diukur, bisa diteliti, itu namanya bisa diobservasi. In order untuk to discover the laws of their operation, untuk mengungkap hukum bagaimana cara fenomena-fenomena itu bisa bekerja. Jadi ilmu yang membahas tentang penyelidikan fenomena yang bisa diobservasi supaya mengungkap bagaimana fenomena itu bekerja. Oh, ini kalau dicampur dengan ini jadi gini. Oh, ini kalau dibuat gini, diolah begini, maka berubah jadi ini, dan seterusnya. Itu sains. Jadi sains itu fokusnya pada fenomena yang bisa diobservasi. Kemudian dari sini sains itu membutuhkan penyelidikan, membutuhkan repetisi, membutuhkan pengulangan, membutuhkan pengulangan, uji coba berkali-kali sehingga dikenal dengan prosedur metode saintifik. Jadi metode saintifik itu apa? Dia adalah metode untuk meneliti sains dengan cara mengobservasi, dengan cara mengukur, dengan cara mengumpulkan data, dengan kemudian mengumpulkan bukti, kemudian eksperimen, penelitian, dan observasi lagi, dan kemudian pengujian lagi, dites hipotesisnya, kesimpulan awalnya kira-kira benar atau tidak, kemudian dan seterusnya. Itu yang disebut dengan metode ilmiah. Semuanya berkutat pada fenomena yang bisa diobservasi. Itu intinya. Dan ini butuh pengulangan, diuji. Di mana-mana bisa diuji, bisa diduplikasi, hasilnya bisa diuji orang lain, bisa dibuktikan orang lain, hasilnya sama. Nah, itu sains. Oke, kita setelah tahu apa itu sains yang dibahas, nah baru kita bicara lebih lanjut tentang sains ini. Jadi mula-mula itu aturannya harus definisi dulu, harus clear. Jadi al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Harus tasawwur dulu, baru al-hukmu ala syai'in. Nah, kalau belum tasawwur nggak bisa. Nah, kemudian bagaimana sains dan agama? Ya, saya menukil di sini dari dalam tanda kutip. Ini kayak nabi ini sudah orang ini bagi orang-orang ateis. Dia hebat sekali dia. Namanya Stephen Hawking. Dia bilang there is a fundamental difference between religion, which is based on authority. Ada perbedaan yang fundamental, yang mendasar antara religion, agama, yang berdasarkan pada otoritas. Kalau agama itu berdasarkan otoritas, kata dia. Otoritas siapa? Wahyu, otoritas Nabi, otoritas Tuhan, misalkan. Pokoknya kalau sudah kitab suci bilang begini, ya sudah. Nah, itu otoritas. And science berbeda dengan science, which is based on observation and reason, yang berdasarkan pada observasi dan penalaran.
logika. Nah, karena itu kata dia, kalau sains itu berdasarkan observasi, kalau agama berdasarkan nakli saja, otoritas. Karena itu nggak bisa nyambung, kata Stephen Hawking ini, nggak bisa nyambung. Nah, tapi yang menang siapa? Kata dia, science will win because it's work. Dan dalam perbedaan ini yang menang adalah sains. Kenapa? Karena sains ini terbukti bisa bekerja. Kalau agama itu gak jelas ini cuma apa ini? Gak jelas. Nah, ini Stephen Hawking bilang begitu. Ini adalah kesimpulan dari banyak sekali penulis antara dalam tema agama dan sains. Begini ini, rata-rata orang barat nulis begini ini. Jadi beda lah antara sains dan agama, nggak bisa nyambung ini. Dan yang menang adalah sains. Akhirnya agama adalah mitos, tidak terbukti, nggak bisa, tidak bukti secara empiris. Maksudnya Stephen Hawking bilang Tuhan ini tidak perlu Tuhan-Tuhanan untuk menjelaskan semesta ini, nggak perlu Tuhan sama sekali. Sains itu sudah cukup. Bahkan misalkan sains ini sudah sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini punya awal, apa namanya? Ada yang tahu? Big Bang. Dentuman besar. Dentuman besar itu kan asalnya dari satu titik tiba-tiba meledak jadi semesta ini. Ini bukan kata kitab suci, ini kata sains. Stephen Hawking dia nggak terima. Terus kata orang yang beragama, itu bukti bahwa alam semesta kudus, berarti ada modis, kan begitu? Ada yang bikin. Stephen Hawking nggak terima. Oh nggak perlu itu, karena bisa jadi sebelum Big Bang itu ada deretan peristiwa lain yang bisa terjadi dari sesuatu yang terus menerus. Dia mau bilang kodim, cuman nggak pakai istilah kodim. Ada sesuatu di luar ruang dan waktu yang eksis. Apa itu? Fisika kuantum, kata dia. Apa itu? Gravitasi. Pokoknya ada gravitasi, ada fisika kuantum, maka sesuatu itu bisa muncul dari ketiadaan, kata dia. Jadi alam semesta ini, Big Bang ini bisa jadi begini, meledak, kemudian balik lagi, meledak lagi, terus begitu, nggak ada ujungnya. Nggak usah Tuhan-Tuhanan di sini. Oke, jadi pemikiran para ateis itu begitu intinya. Alam itu qadim. Itu qadim. Tapi nggak usah Stephen Hawking yang sekarang, dari dulu juga yaitu sama saja. Orang-orang ateis itu cuma beda kalimat, isinya sama. Ya, otaknya sama semua. Alam itu qadim. Padahal kan kalau tagoyur itu berarti putus, kan begitu ya. Akhirnya kalau ditanya Stephen Hawking, loh katanya alam qadim, lah terus gravitasi itu gimana? Kok bisa ada gravitasi? Nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab. Pokoknya ada lah. Terus fisika kuantumnya itu dari mana? Pokoknya ada lah. Nah, akhirnya mentok di situ. Nah, terus sejarah konflik agama dan sains. Nah, ini perlu. Jadi pada tahun 1610 dulu, ada seorang ilmuwan namanya Galileo Galilei. Dia menerbitkan karyanya, satu buku namanya Siderus Nuncius, ya. Dia mengatakan bahwa setelah diteliti pakai teropong, ternyata planet-planet yang lain ini yang dia fokus utama itu Venus ketemu. Oh, ternyata itu planet-planet itu semuanya ngelilingi matahari. Dan ternyata sampai ketika diterusin penelitiannya, oh kita juga mengelilingi matahari. Jadi bumi itu ngelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Nah, akhirnya dia ketemu dengan teori heliosentrisme. Ya, ini ada teori dulu heliosentris, tapi nggak dipakai dulu zaman itu. Keyakinan gereja Katolik saat itu mengikuti model geosentris ala filsuf Yunani Ptolemy. Jadi geosentris itu bumi di tengah, kemudian matahari mutar, buminya diam. Itu. Nah, Injil
Injil itu bicara seperti itu. Injil itu geosentris banget, sorry. Dan kalau bedanya Injil dengan Quran apa? Kalau Quran itu nggak ada yang sorry kemudian bicara begini, itu nggak ada. Quran nggak bicara seperti ini, tema seperti ini dengan sorry. Ya, tapi kalau Injil sorry. Injil itu bilang bumi itu datar, sorry. Quran enggak, sehingga ulama nggak bisa. Ada memang ulama yang mengatakan bumi datar, tapi kemudian disanggah oleh banyak ulama lain. Enggaklah itu. Bumi itu bulat, kelihatan datar ya kan karena besar. Ini Imam Marwazi saja sudah bahas itu. Ya, oke. Kalau Injil nggak bisa ketemu memang. Nah, pada tahun 1633 akhirnya Galileo dihukum oleh pihak gereja. Ada yang bilang dihukum mati, suruh minum racun. Ada yang bilang enggak mati, cuman enggak boleh keluar dari rumahnya seumur hidup. Dan bukunya dilarang beredar. Oke. Ini peristiwa ini menjadi titik awal pembahasan antara konflik agama dan sains di dunia barat. Jadi pemicunya adalah kasusnya ini. Oh, berarti agama dan sains nggak bisa nyambung ya? Ini saintis kalau bahas secara objektif tentang alam semesta malah berhadapan dengan agama. Nah, yang dimaksud agama sebenarnya agama Kristen, bukan agama Islam. Nah, tapi orang banyak yang pokoknya religion begitu, di referensinya religion, maka agama secara umum seolah-olah begitu semua. Islam tidak punya sejarah seperti itu, tidak punya sejarah. Jadi saya dulu kuliah S3 di Jogja, profesornya bercerita, profesor yang saya maksud ini dia seorang Romo Katolik. Ya, jadi saya punya guru Kristen. Ya, dalam sanad ilmu saya yang bab filsafat itu nyambung lah ke filsafat barat itu. Karena orangnya Kristen, memang lulusan luar negeri sana. Ya, ada lagi yang soal ini sains, sejarah, sosiologi juga Kristen. Kenapa? Karena ilmu-ilmu ini mereka bagus. Ya. Jadi mereka menjelaskan konflik agama dan sains itu, jadi agama dan sains itu udah bisa nyambung begini-begini. Saya dan teman yang paham itu cuma mesem-mesem aja. Agamanya siapa ini yang dimaksud? Karena agama kita tidak pernah ada inkuisisi seperti Galileo, saintis yang kemudian dihukum, tidak ada ceritanya, tidak pernah ada. Justru yang ada dalam sejarah kita ketika sains kaum muslimin itu maju, agama Islam juga maju. Nggak pernah ini terjadi konflik antara agama dan sains dalam sejarah kita. Nggak pernah. Kalaupun ada perbedaan, satu ulama bilang begini, kemudian ulama lain bilang begini, lah itu kan lumrah kalau itu. Tidak pernah sampai dihukum, sampai macam-macam, tidak pernah. Tidak ada sejarah seperti itu. Itu di agama lain. Oke. Kemudian, bagaimana dalam perspektif agama Islam sendiri? Yang belajar ilmu kalam, pasti belajar ini di bagian awal-awal ilmu kalam. Saya nggak menukil karena ini ada di semua kitab ilmu kalam. Tentang putusan atau hukum. Ada berapa? Ada yang tahu? Nah, hukum itu ada 3. Ada akli, ada adi, ada syar'i. Ya. Ini ditaruh di depan supaya kita bisa memahami dengan clear kasus bahasanya. Ya. Jadi kalau ngajar atau membaca buku akidah, bagian depan-depan itu harus ngerti betul ini fungsinya kemana. Nah, saya buat petunjuk di sini. Yang akli ini untuk akidah, ya nggak ada panahnya, itu nggak kelihatan. Ada yang adi itu untuk ilmu empiris. Empiris itu artinya ilmu yang bisa diobservasi, seperti tadi sains, ilmu yang kelihatan. Ada yang syar'i, lah ini untuk fikih. Jadi hukum, akli, adi, syar'i itu dibahas oleh semua ulama mutakallim di kitab-kitabnya di bagian awal, supaya tahu dulu jurusan kita yang mau dibahas itu sebelah mana. Nah, ini penting. Kemudian
tahu bahwa hukum itu ada 3, akli, adi, dan syar'i, maka perlu tahu juga masadirul ulum, sumber ilmu dalam pemikiran Islam itu apa saja? Yang pertama, indra. Nomor 2, eksperimen. Nomor 3, akal. Nomor 4, khobar yang sahih atau sahih. Ya, 4 ini adalah sumber hukum atau sumber ilmu. Dari indra dan eksperimen, ya, ini menghasilkan ilmu empiris atau sains itu tadi. Sains ini asalnya sumbernya hanya hal-hal yang dapat diindra, didengar, dilihat, diobservasi itu tadi, dan hal-hal yang bisa dilakukan eksperimen, pengulangan, pengujian begitu. Berkali-kali pengulangan. Nah, ini sains bicara di sini dua sumber ini. Adapun akal, ilmu rasional itu untuk ilahiyat, untuk ketuhanan, teologi. Jadi ilmu kalam ada di sini, ilmu akidah di sini, di akal. Kemudian dari khobar itu ya ilmu-ilmu syariah secara umum. Ya, oke. Ini petanya di sini. Jadi kelihatan di sini mutakallim ada di mana? Akal. Ada di posisi yang akal. Nah, kemudian saintis ada di mana? Indra dan eksperimen. Jelas. Oke. Nah, berarti bisa disimpulkan sains itu apa? Sains itu sebenarnya adalah hukum adi. Ya, wilayah hukum adi yang tadi dibahas, yang memakai eksperimen, yang sumbernya adalah peristiwa yang diulang-ulang, yang diteliti, yang diobservasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana sains menurut mutakallimin tentang hukum adi menurut mutakallimin? Saya nukil dari Imam Sanusi yang mendefinisikan hukum adi itu sebagai ibaratun an isbatir ribti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruri. Jadi ini adalah istilah bahwa ada kaitan antara satu hal dengan hal lain. Satu hal dengan hal lain, ada atau tidaknya kaitan antara satu hal dengan hal lain yang diperantarai oleh takarrur, repetisi, pengulangan. Jadi misal saya minum air kok jadi hilang hausnya, diulangi lagi, oh sama, tetap sama, oh berarti air bisa menghilangkan haus, dan seterusnya. Api bisa dibuat masak, pisau bisa dibuat memotong, dan seterusnya dalam hal-hal yang sederhana. Itu berarti hukum adi, kan begitu. Nah, itulah yang dipelajari di sains. Dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit sekali, ya semuanya berkutat tentang itu. Cuman mutakallim mempunyai satu variabel lagi untuk mendeskripsikan hukum adi. Apa? Ma'asihhati takhallufi. Pertama, boleh tidak terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi bukan suatu keharusan. Kalau ada pisau, kemudian dibuat motong, oh ya bisa terpotong. Tetapi terpotong itu bukan suatu keharusan, bisa jadi tidak terpotong. Terus kemudian yang kedua, klausul kedua, wa adami ta'siri ahadima fil akhar albattah. Tidak ada taksir sama sekali antara kedua hal itu. Api dan panas itu tidak berkaitan, tidak punya taksir. Api ya api, panas ya panas. Dua-duanya adalah makhluk. Satunya diambil bisa saja. Nah ini catatan mutakallim, para mutakallim yang beda dengan para saintis.
Kalau saintis itu mengatakan bahwa api dan panas itu sesuatu yang tidak bisa terlepas, terpisah. Tetapi mutakallim mengatakan, oh tidak, itu adalah dua hal yang beda. Karena api itu benda, efek dari benda itu hal lain lagi. Api kok bisa membakar, itu berarti dua. Ada api, ada pembakaran. Dua-duanya diciptakan oleh Allah. Seandainya Allah menghapus salah satu, gimana? Gak ada api tiba-tiba membakar. Bisa saja, secara rasional. Kalau seandainya ada api tapi tidak membakar, bisa saja. Nah ini perbedaan krusial antara mutakallim dengan para saintis yang non muslim tentunya. Ya, kalau masih muslim dah. Kalau masih muslim itu pasti terima. Kemudian di sini dikasih catatan, ya. Kenapa kok ini disebutkan klausul ma'asihati tahalluf dan seterusnya dan adami taksirin ini? Karena kata Imam Sanusi, banyak orang sekarang yang tidak paham hingga mereka menganggap hukum adiyah, al-ahkam al-adiyah itu adalah hal yang lazim, tidak harus terjadi. Pasti secara akal, kalau ada api pasti ada panas dan tidak mungkin ini lepas. Nah, kalau begitu mereka ini kan salah. Karena tidak bisa melepaskan dua hal ini. Dan ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti adalah ibtalul mu'jizah, peniadaan mukjizat. Gak percaya mukjizat. Ada itu ada mukjizat Nabi belah bulan. Ada itu, gak mungkin. Masuk bulan terbelah. Itu Nabi Musa membelah lautan pakai tongkat dipukul. Cobalah pukul tongkat. Siapapun yang nyoba berkali-kali tongkat dipukul ya gak akan bisa. Oh berarti itu ceritanya bohong. Akan jadi begitu nanti. Dan akhirnya Nabi itu hanya orang-orang pembohong. Gak ada Nabi, gak ada wali, gak ada semuanya. Akhirnya kalau sudah gak dipercaya dalam satu hal ini, ya berarti kenabian gak ada. Berarti agama itu gak ada. Nah ini konsekuensinya. Makanya harus paham ini karena hukum Allah kamal adiyah itu hanya apa? Iktiron. Nah, jadi kaitannya itu hanya ribtu iktiron wa dilalatun ja'liyah dan dilalah ja'liyah, petunjuk. Apa ja'liyah itu? Settingan. Jadi ini cuma masalah setting begitu. Setting gimana? Api itu memang sudah diciptakan di setting panas. Air diciptakan di setting ya seperti ini, cair. Dan semuanya di setting seperti itu. Jadi semuanya itu di setting gitu loh. Ini bahasa gampangnya. Sama seperti ini komputer ini, kalau saya pencet A muncul huruf A, pencet B muncul huruf B. Orang yang tidak paham hukum adiyah ini akan mengira kalau saya pencet A pastilah di komputer itu akan muncul A. Ini pasti, tidak bisa tidak. Padahal sebenarnya itu cuma settingan. Kalau saya mau nyeting dipencet A keluar B itu gampang. Yang bikin itu ya tinggal ngubah saja, mapping namanya. Cuma mapping keyboard saja. Dipencet ini muncul aksi ini. Itu cuma dipasang-pasangkan saja iktiron. Paham maksudnya? Nah, ini cuma settingan semuanya. Gak ada yang kemudian mengharuskan. Kalau saya pencet delete, kemudian hilang, delete. Oh iya, karena di setting begitu.
Seandainya saya mau ini nyeting pencet huruf A langsung hilang, ya pencet huruf A yang langsung hilang. Di setting. Nah, alam semesta ini dilihat dengan cara yang sama oleh mutakallimin. Semua fenomena alam, semua gejala sains dilihat sebagai dilalah jaliyah, sebagai petunjuk bahwa itu adalah settingan, dibuat begitu oleh Tuhan. Nah, kita ketemu bagaimana ini bisa bikin bangunan yang tinggi ini gak roboh, kuat. Oh, ini pakai semen. Bagaimana semen ini yaitu dari batu dipanaskan sampai jadi semen itu misalkan. Nah, ini kan sains. Kita kalau berpikir alam mutakallimin, kita oh ya memang Allah ciptakan begitu. Seandainya Allah mau air yang dipanaskan kemudian mengeras jadi batu, ya bisa saja. Cuman kan bukan itu settingannya yang dikehendaki. Ya, jadi alam semesta ini dilihat dari perspektif akli yang semuanya itu ya urusan sains ini hanya sekedar iktiran saja, ikatan yang bersamaan saja antara satu hal dengan hal lain, bukan sesuatu yang kemudian harus berpengaruh, kemudian wajib terjadi, tidak bisa takhalluf satu sama lain. Oke. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, karena dari ajaran seperti ini muncul kesalahpahaman. Ajaran yang kayak barusan itu muncul salah paham. Banyak yang menuduh kemudian, oh berarti Asy'ariyah itu menolak kepastian sains. Kalau sains itu memastikan api itu bisa berefek membakar, kok Asy'ariyah bilang tidak ada taksir, berarti api itu tidak bisa membakar. Loh, ini kan berarti menolak sains. Ada yang bilang begitu. Oh berarti Asy'ariyah itu tidak mengakui hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Oh berarti Asy'ariyah itu menyangkal atau meragukan eksperimen. Loh, karena sesuatu jadi nggak pasti lagi, bisa jadi begini, bisa jadi begitu, dan seterusnya. Seandainya saya tuang air ini, kemudian oh berarti menurut Asy'ariyah belum tentu jatuh. Dan begitu. Karena ini jatuhnya ini kan hukum adi ini jatuhnya. Apakah berarti begitu? Nah, ini banyak yang bilang begini, ini banyak sekali. Kritik terhadap Asy'ariyah di bidang ini, ya ini sudah bunyinya ya kayak gini. Nah, kita jawab. Oke. Sains menurut mutakallimin ya, hukum adi itu ada yang daruri dan ada yang nadhari. Jelas. Ada yang daruri berarti dia bisa dipahami tanpa harus mikir-mikir. Secara jelas. Oh, api itu bisa membakar. Oh, ini nggak usah mikir, nggak usah orang cerdas tahu. Kenapa? Karena tiap kali api disodorkan itu bisa panas, menghasilkan panas, dan barangnya bisa terbakar. Kalau tidak ada mani, kalau tidak ada barangnya tidak basah dan seterusnya. Tapi ya ini berulang-ulang dijawab begitu. Gak usah mikir, gak usah orang pintar. Nah, terus ada lagi yang nadhari. Nadhari harus eksperimen, harus dipikirkan. Oh ini khasiatnya untuk ini. Oh obat ini khasiatnya bisa menyembuhkan ini. Misalkan, oh kalau minum kafein bisa nggak ngantuk. Kalau minum paracetamol, oh berarti bisa hilang pusingnya dan seterusnya. Ini kan butuh eksperimen, butuh pemikiran. Bisa selalu terjadi atau tidak? Nah, yang seperti ini dibahas, berarti kan diakui, ya kan? Diakui. Pembahasan ini saya nukil dari Syarah Muqaddimah Imam Sanusi. Di kitab-kitab yang lain ada semuanya, Kemudian ada lagi Syekh Al-Farhari lebih jelas lagi dalam An-Nibras berkata, al-ilmul adi, ilmu tentang sains itu, fenomena yang tadi bisa diobservasi adalah ilmun yakini daruri. Berarti apa?
menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan, dan itu sifatnya daruri, sudah pasti. Artinya apa? Diakui apa tidak? Diakui. Ulama mutakalimin tidak pernah, mutakalimin aswaja tidak pernah tidak mengakui hukum adi. Tidak pernah tidak mengakui hukum adi, dan itu dianggap sebagai yakini daruri. Yakini daruri dalam bingkai hukum adi, bukan bingkai hukum akli, karena beda urusannya. Jadi yang tadi itu, yang tidak ada kaitan langsung itu dalam bingkai hukum akli. Kalau ketika bicara hukum adi, semuanya tahu, itu meyakinkan. Jadi kalau gelas ini saya lepas, semuanya tahu secara meyakinkan bahwa gelasnya akan jatuh. Gak ada yang bilang tidak jatuh. Kalau gelas ini menyentuh lantai itu keramik, maka gelasnya akan pecah. Semuanya akan jatuh pada kesimpulan yang sama. Tidak ada yang berbeda. Nah, itu yakini daruri. Jadi diakui, bukan berarti terus diabaikan. Nah, itu salah paham. Nah, malah Imam Ghazali lebih jelas lagi ini dalam Ihya, ya, menjelaskan bahwa sabab yang bisa menarik manfaat itu ada 3 derajat. Yang pertama adalah maqtu'un bihi, yang bisa dipastikan. Yang kedua adalah madnunun dhannan yusaku bihi, bisa disangka, kemungkinan besar. Yang ketiga mauhumun, ya, hanya dugaan kecil, kemungkinan kecil. Jadi ada 3 ini. Nah, yang derajat pertama, yang al-maqtubi, yang bisa dipastikan kebenarannya, contohnya apa? Contohnya adalah sebab-sebab yang dimana yang mengikat antara sebab dan musabbabnya dengan takdir Allah dan masyiahnya, dengan ikatan yang selalu muttaridan, yang selalu berlaku, yang tidak pernah luput. Berarti apa ini? Ilmu apa yang dibahas ini? Sains. Jadi sebab yang muttarid, yang tidak pernah luput, ajak selalu begitu, apa? Ya sains. Sains. Berarti sains ini masuk ke yang maqtu'un bihi. Bukan hal yang madnun, bukan. Ini yang maqtu', bisa dipastikan. Oke. Kalau ada listrik, ya hiduplah ini. Kalau listriknya dicabut, ya matilah ini. Kita nggak perlu bilang kalau listrik dicabut, ya bisa saja Allah tetap menghidupkan proyektor ini. Nggak usah bilang begitu. Nggak usah. Ada orang dibacok, kemudian gimana? Ya luka. Kalau kena organ yang vital, ya mati. Nggak usah lah kita bilang, ya bisa jadi Allah menghendaki itu luka, bisa jadi tidak. Ya nggak usah. Karena itu maqtu'un. Allah itu pada hukum adi ini, hukum adi itu tidak pernah melanggarnya kecuali dalam kasus yang sangat spesifik, yang sangat spesial. Meskipun orangnya teriak-teriak, meskipun orangnya gimana, Allah nggak bakal melanggar hukum adi ini, karena itu adalah takdirillah wa masyiatihi. Ya itu sudah ketentuan umumnya, maka itu hal yang pasti. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang yang kemudian misalkan orangnya lapar, ada makanan di depannya, terus dia bilang begini, saya gak usah makan ini, gak usah makan. Kalau Allah mau, saya gak usah ini, gak usah ikhtiar, gak usah ambil makanan, gak usah mangap, gak usah apa, saya bisa kenyang. Namanya apa? Fahada jununun mahdun. Ini adalah gila murni, kata Imam Ghazali. Ya berarti gila murni orang yang bicara begitu itu. Ya. Dan itu bukan tawakal. Ini bahas tawakal sebenarnya. Bahas tawakal. Dan ada orang yang tawakal terus mau menghilangkan hukum adi.
Sudahlah, saya meskipun nggak usaha, nanti rezeki datang sendiri. Tidak bisa, tidak bisa. Kamu harus kerja. Oh iya bisa, Allah bisa buat, bisa. Tapi tidak akan melakukan itu untuk kamu. Kan masalah gitu. Allah bisa saja membuat semuanya itu, ya bisa gampang. Tapi Allah tidak akan melakukan itu untuk kamu. Sehingga kalau berhayal seperti itu namanya gila, Majnun. Berarti hukum sebab akibat itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa diabaikan. Oke. Jadi tetap intinya mutakallim itu ya tetap mengikuti alur yang ada di sains itu. Kalau mau penelitian, berarti penelitian di laboratorium, penelitian di apa? Oh ini kalau bahan ini dicampur bahan ini jadi apa? Reaksinya membentuk apa? Ya itu sesuatu yang pasti juga. Berarti tidak ada yang ditolak di sini. Nah ini harus dipahami untuk menjawab tuduhan-tuduhan kayak tadi. Nah, jadi perbedaan yang ilmu rasional dan ada itu apa? Ilmu akli dan ilmu adi itu apa? Kalau sains itu terbatas pada ranah ada saja, ya. Ia membutuhkan repetisi, pengulangan-pengulangan yang dapat diuji kembali. Kemudian dalam hal yang nadori membutuhkan eksperimen. Nah ini ada saja. Sedangkan yang akli, ya, perhatikan definisinya. Wa amal hukum akli bahwa isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wadi'in. Menetapkan sesuatu atau tidak tanpa tergantung pada takarrur. Repetisi, eksperimen, tidak butuh percobaan dulu, tidak butuh percobaan dan tidak perlu tahu ada wadi'in apa pengaturan orang yang mengatur, ada aturannya, tidak perlu itu. Pokoknya tinggal dipikir saja, pikirannya waras, cara berpikirnya benar, ya sudah sampai pada pengetahuan itu. Nah ini namanya ilmu rasional, ilmu akal. Nah akidah berada pada di sini, rasio murni ini. Jadi kalau mau tahu Tuhan, misalkan Tuhan itu ada apa tidak, cukup pakai rasio murni, nggak usah diselidiki. Mak coba kita uji keberadaan Tuhan dengan cara apa? Bikin teropong. Ya salah jurusan itu, salah jurusan. Jadi tidak perlu percobaan, tidak perlu ujian, tidak perlu, cukup dipikir saja. Oh, alam ini ternyata kudus. Dipikir, meski nggak usah keluar, nggak usah pergi ke planet lain, nggak usah apa, kita bisa tahu bahwa segala yang mengalami perubahan itu pasti kudus. Kalau ditanya apakah sudah meneliti semua ahli semesta, nggak usah diteliti, pokoknya berubah itu pasti kudus. Karena hukum akal ya begitu bunyinya. Karena kalau sesuatu itu berubah, artinya dia asalnya itu pasti berubah dari bentuk yang lebih sederhana di sebelumnya tidak ada. Itu pasti. Karena kalau tidak berubah, paten terus, nah ini baru gimana ini di awal. Nah ini bisa jadi kita kalau tidak berubah sama sekali. Oke. Nah terus tidak terikat pada kebiasaan empiris. Karena ini hukum akal, maka tidak terikat pada kebiasaan empiris. Biasanya kalau tongkat dipukulkan di laut, dia nggak terjadi apa-apa. Tapi bisa jadi tongkat dipukulkan di laut, lautnya terbelah. Secara rasio, oh mungkin saja. Kenapa tidak? Bisa jadi dibuat seperti itu oleh yang bikin laut, oleh yang bikin aturan hukum alam, dilanggar sendiri aturan. Bisa jadi saja. Secara teoritis bisa jadi. Kalau sudah bisa jadi, maka terbuka penerimaan terhadap mukjizat dan hal-hal gaib. Ya tinggal uji kredibilitas orangnya mau sudah kredibel atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Kalau kredibel ya kita bisa ambil, kan begitu. Oke.
Kalau nggak kredibel, paling itu trik. Nah iya, sulap itu. Sulap itu kan kayak hebat, padahal enggak itu, cuma trik saja. Oke, terus kesimpulannya, bermutakallimin aswaja, antara sains dan akidah tidak mungkin ada pertentangan, tidak bisa. Keduanya bicara tentang perspektif yang secara mutlak berbeda dari hal yang sama. Perkaranya satu, tetapi perspektifnya mutlak berbeda. Jadi, ya tidak akan nabrak. Yang bisa tabrakan itu kan kalau dari perspektif yang sama, cuman hasilnya beda. Nah itu kan tabrakan. Kalau perspektifnya beda, meskipun halnya satu, ya nggak akan nabrak. Kita kasih contoh. Misal, terangkatnya tangan. Terangkatnya tangan. Ini kan sains yang dasar saja. Saya kasih contoh yang dasar-dasar, yang kelihatan. Kenapa? Menurut akidah, ini ya, menurut akidah, terangkatnya tangan ini sebab ada qudrah qatimah yang bareng dengan qudrah hadisah. Paham maksudnya? Ya kalau pernah ngaji nggak paham. Qudrah qatimah itu apa? Sifat qudrahnya Allah. Qudrah hadisah apa? Ya, qudrahnya makhluk. Ya, bareng. Akhirnya terangkat tangan ini. Oke. Ini aspek yang tidak kelihatan. Aspek dibalik terangkatnya tangan. Menurut sains, oh ini mekanisme qudrah hadisah itu bagaimana? Qudrah manusia itu bagaimana? Oh ini ada perintah dari otak ya ke saraf-saraf. Oh ini supaya tangannya gerak. Oke. Makanya gerakan itu pusatnya otak. Kalau otak rusak, nggak akan bergerak otomatis. Ini jadi sains itu hanya bilang satu sisi yang memperinci dari akidah. Coba lain lagi, terbakarnya kertas misalkan. Menurut akidah, oh sebab Allah menciptakan api, menciptakan kertas, dan juga kaitan konsisten antara keduanya. Kalau ada api, ada kertas, nyentuh, oh berarti terbakar. Ini ciptaan semua. Apinya ciptaan, kertasnya terbakar. Kertasnya ciptaan, terbakarnya juga ciptaan. Ya, akidah. Menurut sains yang memiliki mekanisme itu tadi, terbakarnya itu, oh ini karena api ini punya sifat panas ini kemudian bisa nular ke kertasnya, karena kertas itu kering, kertasnya ketika kena panas tinggi dia maka timbul api lagi, jadi apinya jadi dua. Nah ini kan cuma mekanisme perincian saja dari akidah tadi. Bertentangan apa tidak? Tidak ada yang nabrak. Berarti intinya apa? Akidah ini bicara tentang aspek rasional murni di balik yang tampak, metafisik. Di balik yang tampak itu metafisik. Sedangkan sains berbicara tentang mekanisme kerja dari yang tampak. Tampaknya begini, nah itu sains. Di balik itu, nah itu akidah. Berarti nggak bertentangan ini. Nah, keduanya menghasilkan pengetahuan yang meyakinkan. Karena masing-masing itu punya metode sendiri. Kalau sains itu akli, kalau akidah itu akli dan itu meyakinkan, nggak bisa dibantah. Kalau sains itu melalui eksperimen dan itu juga meyakinkan, nggak bisa dibantah. Maka dua-duanya sama. Kata Ibnu Rus, Fa'inal haq la yudadul haq. Karena kebenaran itu tidak akan nabrak, tidak akan bertentangan dengan kebenaran yang lain. Kebenaran itu akan saling menguatkan, tidak akan saling bertentangan. Ya, karena kalau bertentangan artinya yang satu salah, kan begitu. Jadi kebenaran akidah, kebenaran syariat, kebenaran sains tidak mungkin bisa bertentangan. Oke. Dan agama kita nggak ada itu pertentangan semacam itu tuh nggak ada. Tidak ada. Kalau agama lain, oh iya, aneh-aneh lah pokoknya. Doktrinnya aneh-aneh. Ya agama Islam kalau yang bukan aswaja ada juga pertentangannya. Aneh-aneh lah pokoknya. Gak bisa secara sen itu gak nyambung. Ya, bahas masalah ulu saja, misalkan konsepnya Wahabi itu baru lurus kalau buminya datar. Kalau bulan aja bingung mereka. Harus takwil.
Makanya salah satu ustadznya di video saya pernah posting di Facebook, dia hampir kepleset mau bilang Allah di mana-mana. Padahal itu kan pantangan besar bagi Wahabi mengatakan Allah di mana-mana. Hampir kepleset mengatakan, karena kenapa? Karena bumi ini bulat, di atas kepleset ya, harus meralat ya semua ya repot mau ngomong kan semua arah masalahnya, semua arah atasnya, oh ya repot. Bisa kalau diterusin berarti Allah bulat juga dong, kan begitu berarti. Lebih ya, kalau konsisten ya. Kalau nggak konsisten ya bisa saja lah ngasih apa macam-macam. Ya Ibnu Taimiyah masih Allah di atas apa? Contohnya kayak matahari itu kan di atas. Tidak ada orang bilang matahari di bawah. Meskipun matahari tenggelam, matahari nggak disebut di bawah. Iya kan? Iya kalau matahari. Masalahnya Allah tidak hanya disifati begitu. Allah itu disebut di atas, disebut bersama kita, disebut di depan kita, disebut paling dekat dengan Allah waktu sujud. Gimana terus? Matahari kan nggak begitu. Nah repot lah pokoknya, nggak bisa konsisten. Ya harus saling bertentangan satu sama lain. Oke. Kemudian misal hadis Nabi bersabda, antal awal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Jelas Allah yang pertama dan terakhir, jelas. Kemudian antal zahir falaisa fawqaka syai'. Terus nih, wa antal batin falaisa dunaka syai'. Apa artinya? Antal zahir, engkau adalah yang maha tampak sehingga tidak ada sesuatu pun di atas. Kemudian antal batin, yang maha tersembunyi sehingga tidak ada sesuatu pun di bawah kan harusnya. Kan depan, belakang, awal, akhir, atas, bawah kan begitu. Ibnu Taimiyah tidak pernah baca hadis ini sampai akhir. Tidak pernah bahas. Dicari, silakan cari di seluruh kitabnya sampai anta zahir falaisa fawqaka syai', itu yang diterangkan. Kalau yang falaisa dunaka syai' cuman hadisnya dikutip, tidak pernah dibahas, bahasanya pasti putus. Di atasnya Allah pasti tidak ada sesuatu, tapi padahal hadisnya jelas di bawahnya juga tidak ada sesuatu. Karena artinya apa? Allah itu terbebas dari ruang dan tempat. Sehingga cuma ngomong gitu loh, apa repotnya? Tapi berhubung ya itu sudah. Ya kebenaran itu akhirnya jadi kontradiksi. Tidak pernah dibahas di kitabnya. Cuma ini hadis ini maksudnya yang atas kok, yang bawah tidak pernah di sini. Silakan cari kalau tidak percaya. Ya oke. Jadi akhirnya butuh apa? Butuh ya bertentangan lah dengan sains. Ketika nuzul bertentangan lagi. Nuzul kalau sudah pagi kemudian naik lagi. Nah kenyataannya kalau sepertiga malam nuzul, kalau pagi naik lagi. Nah kenyataannya sekarang muter kok. Berarti kan sekali nuzul gak naik-naik. Kan harus begitu. Akhirnya mengorbit kayak satelit. Iya, mengorbit di tempat sepertiga malam. Kan satelit namanya. Ya istilahnya kan satelit, istilah teknisnya kan satelit. Lah, nggak mau kan dibilang begitu. Oh iya, ya harus merasa keberatan dibilang begini. Cuman kan akhirnya, oh ini ada yang salah. Kan begitu kan. Nah itu kalau di luar aswaja. Kalau aswaja tidak ada pertentangan seperti itu. Oke, sekarang kita contoh kasus ya. Contoh kasus dan dalam akidah dan sains bisa dilihat. Yang pertama, penciptaan manusia misalkan. Menurut akidah, Allah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada. Ya kan, ini akidah kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Menurut sains, mekanisme penciptaan tersebut adalah ketika sel telur ketemu dengan ovum, laki ketemu perempuan. Bertentangan apa tidak?
Tidak, karena sains ini hanya menjelaskan mekanisme dari yang ada di akidah. Itu toh. Nah, terus kematian. Nah, yang mematikan itu siapa? Allah kan? Gak bisa kan makhluk mematikan kan? Gak bisa. Nah, menurut sains, mekanisme Allah mencabut nyawa itu kayak gimana? Bisa dari luka, bisa kegagalan organ, bisa faktor luar, macam-macam. Ini kan cuma mekanisme saja. Akhirnya dibedah mayatnya, diotopsi, dilihat, oh ini otaknya begini, oh ini berarti kena virus, oh ini jantungnya begini, oh ini paru-parunya, oh ini lambungnya begini, oh ini berarti kena racun, oh ini berarti kena ini, kena itu, akhirnya mati. Lah, apakah berarti bukan Allah? Allah, cuma mekanismenya saja faktor yang zahir dari itu. Oke, paham ya? Terus penciptaan dunia. Allah menciptakan dunia ini awalnya tiada menjadi ada sesuai kehendak Allah. Sains memperincinya, mengulas mekanisme penciptaan itu, mekanisme keberadaannya dimulai dari Big Bang. Ini yang nyata. Kalau teorinya Hawking dan kawan-kawan itu bukan, itu hanya sekedar asumsi, hipotesis saja. Ini Big Bang itu nyata. Ada awalnya dunia itu. Oke. Terus kemudian evolusi misalkan. Evolusi ini yang sering ditabrak-tabrakan sama agama kan? Kalau evolusi berarti bukan agama, kalau agama berarti nggak evolusi kan begitu. Dengarkanlah apa itu zikir naik misalkan, ya, oke. Tapi sebenarnya enggak juga. Seandainya kita pakai teori evolusi itu tetap tidak berapa-apa. Karena evolusi itu apa? Hanya mekanisme penciptaan yang berubah bertahap sangat lambat. Evolusi namanya. Allah menciptakan makhluk berevolusi, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apa muskilnya? Tidak ada masalah kan? Ya sama seperti kita dari bayi diubah jadi orang, diubah jadi mayat kalau sudah mati. Kalau di kandungan berubah lagi dari alaqah, mudghah dan seterusnya itu kan. Nah, ya mirip seperti itu, cuma prosesnya jauh lebih lambat. Apa masalahnya? Bertentangan tidak dengan akidah? Tidak, bisa jadi. Ya, Anda bisa baca, wah ini tentang evolusi apa? Misal kalau mau baca bukunya, misal salah satu penulis saintis namanya Nidal Gussong. Dia nulis buku judulnya Islam apa judulnya, Islam kuantum apa gitu, saya lupa. Pokoknya ada kuantumnya, saya lupa. Itu asalnya buku berbahasa Prancis, dialihbahasakan ke bahasa Inggris. Saya bisa lihat aja di Google. Itu Gussong. Ya, dia bahas itu teori evolusi perspektif agama. Ya, dia sekaligus dia membantah kalau ini bisa berkait bermasalah secara akidah dan seterusnya. Oh enggak gitu. Ya, dia bahas itu. Itu salah satu. Anda setuju atau tidak itu lain soal. Nggak harus setuju. Tapi yang jelas seandainya teori ini dipakai, itu tetap tidak nabrak agama. Intinya itu. Tidak ada yang bertentangan dengan agama. Nah, ada kesimpulan yang salah. Ini contoh lagi. Kesimpulan yang salah itu, misal penciptaan manusia, menurut akidah Allah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada. Kemudian disimpulkan oleh orang-orang ateis, oh berarti menurut agama Allah langsung menciptakan manusia muncul dari ketiadaan, langsung dari tidak ada langsung hadir, ting, ada. Kan salah ini bertentangan dengan sains. Lah, tapi sebelah mana agama yang bilang begini? Kan tidak ada toh? Tidak ada. Meskipun agama kita meyakini manusia diciptakan oleh Allah, nggak ada toh teks yang mengatakan langsung ting
So, jadi gede? Kan tidak ada. Ada prosesnya. Oh, bagaimana dengan Nabi Adam misalkan? Apakah bisa dibuktikan? Sains nggak bisa bahas Nabi Adam. Kenapa? Karena nggak bisa. Jangankan jauh ke Nabi Adam, bahas apa yang saya lakukan kemarin saja, saya tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Sudah terjadi, sudah hilang. Kan tadi sains itu harus hal yang bisa diobservasi. Kalau sudah lewat, nggak bisa. Itu semuanya hanya asumsi, hanya hipotesis saja. Kalau nggak ada, kecuali bisa dicek. Oh, ini toh jasadnya Nabi Adam. Oh, ini toh misalkan diteliti di apa misalkan, barulah bisa bunyi dikit-dikit gitu kan, sesuai. Lah nggak ada. Oh, ngomong tidak bisa. Oke. Terus kematian juga sama. Terus dikira, oh berarti Allah langsung muncul membunuh, Allah yang matikan manual gitu kan. Ya enggak lah. Nah, jadi menyimpulkan sendiri, lalu ngeritik sendiri, kan begitu. Oke, penciptaan dunia, yuk terus disimpulkan bahwa Allah langsung bikin dunia, ting, langsung ada lengkap begini. Oh berarti bertentangan dengan sains, karena menurut sains harus dari Big Bang dulu harus ini itu macam-macam. Nah kan salahnya sendiri yang menyimpulkan. Oke, paham maksudnya? Jadi yang dibilang pertentangan itu karena dia nyimpulkan sendiri, lalu ngeritik kesimpulannya sendiri. Nah itu namanya strawman fallacy, atau falasi itu orang-orangan sawah. Ya, maksudnya apa? Ini juga ada orang bikin orang-orangan sawah, terus orang-orangan sawah itu, oh ini kok jelek ini orangnya, oh ini kok begini, nggak bisa gerak, oh ini, lalu dikritik sendiri. Dia bikin sendiri, ngeritik sendiri gitu. Ya, oke. Nah, ada lagi beberapa tuduhan dan jawabannya. Misal, agama hanya mengajarkan menyembah God of the gaps. God of the gaps. Tuhan celah, artinya Tuhan dari celah. Maksudnya apa? Ini teorinya orang ateis ini, God of the gap ini. Maksudnya adalah sains itu kadang punya celah. Ada hal yang tidak diketahui oleh sains, belum terungkap oleh sains. Lalu agamawan biasanya katanya terus bilang kalau hal yang belum terungkap, terus ini gimana nih, kok bisa gini? Oh ya Tuhan. Jadi kenapa kok bisa terjadi gerhana matahari? Dulu waktu gak ketemu, oh Tuhan, gitu saja. Ketika udah ketemu, oh ternyata karena bayangannya tertutupi, gak bilang Tuhan sudah. Terus ada fenomena baru lagi, apa lagi? Kenapa ini kok bisa gempa? Ya Tuhan. Terus ketika sudah ketemu, oh ternyata ini karena pergeseran lempeng tektonik, karena ini itu. Berarti sudah gak bilang Tuhan. Tadi yang nyari gap lain yang belum ketemu. Jadi Tuhan itu ditaruh di gap-gap atau celah-celah yang belum diungkap oleh sains. Ini katanya orang ateis. Orang beragama itu cuma pokoknya kalau nggak tahu jawabannya langsung Tuhan. Kenapa kok kita tercipta? Tuhan. Kenapa kok ini begini? Tuhan. Pokoknya begitu sudah. Nah, jadi cuma ditaruh di gaps kata dia. Jawabannya nggak gitu. Nggak gitu. Agama mengajarkan bahwa agama Islam, ya aswaja. Di balik semua mekanisme alam, baik yang sudah diungkap oleh sains ataupun tidak, itu di balik itu ada kudrah dari Allah. Makanya contoh-contoh saya tadi, ambil contoh yang sederhana, yang semuanya sudah bisa diungkapkan oleh sains, ada di buku pelajaran IPA, ada di buku-buku standar yang anak kecil aja tahu, gitu jawabannya. Tapi di balik itu ada peran Allah. Nah itu, jadi nggak ada di gap. Tuhan itu nggak ada di gap, tapi ada di semua. Makanya di Quran semua ini menjadi ayat. Nah, ayat itu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum. Dalam diri kalian juga ada ayat. Kita tubuh kita ini ada ayat semua. Oke. Terus
Katanya semua diciptakan dilakukan oleh Tuhan. Tapi ternyata ketika ada kejadian apapun yang dianggap pelaku adalah manusia. Ini berarti inkonsistensi. Ini salah satu ucapannya siapa? Salah satu itu konten kreator. Siapa namanya? Ada di YouTube banyak pengikutnya. Dia bilang begini, katanya Tuhan, kenyataannya tidak, itu manusia, nggak percaya dibilang Tuhan. Manusia ini yang melakukan. Nah, ya, oke, nggak gitu juga. Lah, semua disandarkan kepada Allah, kepada Tuhan itu dalam sisi hakikat teologis, sisi batin, sisi hakikoh. Tetapi di sisi dohir semua disandarkan pada manusia, ya kan? Kalau misalkan ada ini ada sepiring buah, kok tiba-tiba ditinggal sebentar, tinggal setengah, terus siapa? Ini Allah yang menghilangkan. Maksud gitu? Pasti manusia ini. Siapa yang ngambil? Ya mesti begitu kan? Ya, karena yang dibahas sisi dohir, sisi batin. Ada peran Allah? Ada. Tapi peran Allahnya menggerakkan orang itu, orang yang ngambil itu. Itu sisi batinnya tetap bisa jalan dua-duanya. Oke. Terus Tuhan tidak ada sebab tidak bisa dibuktikan secara empiris. Oh, ini salah jurusan. Pembuktian Tuhan itu memakai argumen rasional, bukan observasi, bukan eksperimen. Sebab Tuhan itu bukan objek sains. Kalau Tuhan itu objek sains, nggak usah dijadikan Tuhan, diteliti saja. Makanya, kenapa kita tidak menyembah jisim? Kenapa Allah itu bukan jisim? Karena kalau jisim nggak usah disembah. Apa bedanya? Kalau sama-sama jisim kan sama dengan saya, dengan sampean kan sama. Cuman lebih gede, paling gitu, lebih hebat gitu. Makanya seandainya ada Superman, kita nggak akan nyembah Superman. Ada Ultraman gede banget, kita nggak akan nyembah Ultraman. Ya kan? Semua jisim soalnya. Ya, di dunia ini ada semua macam itu yang hebat-hebat. Matahari, ngapain nyembah matahari? Ya meskipun matahari bisa memusnahkan kita, kita dekat dikit hancur. Terus nyembah, yuk enggak, no way. Kenapa? Ya, oke, karena jisim. Oke. Terakhir, bisakah sains menafikan agama? Nah ini, bisakah sains menafikan agama? Mustahil jawabannya. Mustahil. Sebab keduanya berada pada sisi yang berbeda. Ini nggak nyambung, nggak bisa saling menafikan. Sains tidak dapat menjangkau hal yang tidak dapat diobservasi secara empiris, sehingga tidak dapat menyimpulkan apa-apa tentang itu. Apa buktinya kalau manusia yang dikubur mendapatkan siksa kubur? Coba digali, kasih kamera. Percuma, salah jurusan. Bukan itu jurusan. Apa buktinya kalau nanti setelah mati akan hidup lagi? Gak bisa dipakai gak bisa dijangkau. Ini adalah realitas di balik realitas yang kita kenal. Iya, membuktikan jin saja nggak bisa. Nggak bisa. Padahal jin itu ada enggak? Ada. Pernah punya pengalaman dengan jin? Nggak pernah. Nggak gaul sampai. Loh, yang paling gampang aja, yang paling gampang, nggak usah masalah Allah yang maha ghaibnya ghaib itu. Jin saja, yang paling sederhana, itu nggak bisa dijangkau sains. Padahal orang yang berinteraksi dengan jin itu banyak, saya termasuk. Tapi saya bukan dukun. Nah, saya cuma pernah beberapa kali nemu kejadian seperti itu, begitu. Jadi ya banyaklah cerita serem-serem gitu lah. Ya, itu dibilang hayalan bukan hayalan. Dibilang mimpi bukan mimpi. Oh, pas bangun kok ada
kejadian betul. Misal salah satu, saya di ruangan, saya di ruangan tertutup, di kamar, tidak ada angin, tidak ada apa, tidak ada angin, tidak ada apa. Tiba-tiba di gorden mau masuk ke kamar ini tersingkap sebesar tinggi orang itu, seret, buka gini, masuk ke dalam. Angin, ada angin. Apa? Hewan, ada. Oh, so hewan bisa gede, seret. Di samping saya kan. Ada kadang di tempat lain dulu, pintu terkunci, ditutup, gak dikunci, tertutup lagi, krek, muter pintunya, buka lagi, nutup lagi. Apa? Angin bisa nutup, atau hayalan? Enggak ada hayalan. Yang lain banyak teman-teman ngelihat. Saya bisa tidak menjelaskan itu, tidak bisa. Paling kalau dipaksa, oh berarti kamu menghayal, kamu menghalusinasi. Loh teman-teman gimana? Ya halusinasi semua, kan itu begitu. Nah, bisa ya fenomena yang tidak terjelaskan, paling begitu. Maksimal itu. Maksimal. Gak bisa. Ini hal-hal seperti ini banyak. Oke. Terus ilmu agama, info agama tentang hal-hal gaib tidak dapat dinafikan oleh saya nggak bisa menafikan hal gaib itu. Kenapa? Saya mau bilang alasannya tidak terbukti secara ilmiah. Oh salah. Bukan tidak terbukti, yang benar sains adalah belum bisa memverifikasi secara saintifik, belum bisa menyelidiki, itu saja. Belum bisa menyelidiki itu apa? Nggak bisa dinafikan, belum tentu, karena banyak sekali hal yang tidak bisa diselidiki oleh sains, lama-lama bisa diselidiki. Ya, contoh, misalkan ada namanya God particle, biasanya ditulis begitu di God particle. God particle itu apa? Kalau diterjemah, partikel Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Penulisnya itu mau bilang, nulis buku, judulnya God damn particle. Ya, kurang ini tulisannya. Samar ya? Saya samarkan memang. Karena God damn itu apa? Sialan. Ini partikel sialan. Kenapa kalau disebut partikel sialan? Dicari repot betul. Ya, harusnya secara teori ada ini, pasti ada partikel lain yang berpengaruh membentuk partikel yang terlihat ini. Pasti ada ini. Saintis itu nggak nemukan. Cuma ketemu asarnya tapi nggak temu muasirnya. Ada asar tapi nggak ada muasir. Oh, ini pasti ada ini, nggak? Puluhan tahun, lama-lama ketemu. Setelah era sains yang begitu maju ini, pakai alat itu partikel yang panjangnya 30 kilo, ditabrakkan partikel-partikel itu dengan kecepatan cahaya, ketemu ini partikel satu ini. Oh, ini sialan betul. Nah, disebut God damn, tapi ketika mau diterbitkan, penerbitnya nggak setuju. Kurang bombastis. God saja, God partikel Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia membentuk partikel lain, begitu. Jadi seolah-olah dia ini pencipta, begitu. Seolah-olah. Padahal cuma judul itu. Ya. Namanya Higgs boson, ya, yang asli. Ada juga black hole. Black hole itu cuma teori dulu, nggak ketemu. Cuma teori saja dulu, nggak bisa diobservasi. Tapi sekarang ada. Virus dulu orang nggak tahu virus. Ada asarnya, orang nggak sehat kalau ketemu orang sakit, yang sehat ikut sakit. Asar kan? Wasirnya apa? Nggak ketemu. Nah, pasti ada ini. Nah, sekarang ketemu. Ya. Kalau yang info gaib itu, ya gampang. Lihat saja. Mau tahu kebenarannya akhirat seperti apa? Mati dulu. Ya memang tidak tersedia sekarang. Mau dipaksa gimana? Kalau nggak yakin ya silahkan sudah. Namanya sudah nggak percaya kan? Tetapi bukan berarti itu tidak benar. Cuman kita tidak bisa memverifikasi. Begitu saja. Nabi mengatakan, al-anbiya wahyaun fi kuburihim yusallun. Ayo, apa?
Coba dikasih kamera itu. Salah jurusan. Bukan itu, karena itu adalah dunia gaib yang dibicarakan. Nggak bisa. Oke. Baik. Sekian untuk sesi kali ini, kita lanjutkan sesi berikutnya.